久しぶりアルファ。騎士団は信用できないわ。目的は濃度の高い英雄の地ね。Cerita dibuka dari anggota Shadow Garden yang menyampaikan perpisahan pada Cid Kagino. Mereka akan berpencar ke seluruh dunia untuk menghentikan sekte Diablos. 2 tahun kemudian, Cid berangkat ke ibu kota kerajaan dengan menaiki kereta api. Meski harus sendiri, namun tujuan Cid tetap sama, yaitu ingin menjadi penguasa bayangan. Di mana saat Cid dikabarkan tertabrak, Cid sempat merasa frustasi dan terus membenturkan kepalanya ke batu. Ibu kota kerajaan Midgar merupakan kota besar dengan populasi lebih dari 1 juta penduduk. Cid sendiri tinggal di apartemen kecil dan bersekolah di Akademi Midgar bersama kakaknya. Cid mempunyai 2 teman bernama Flug dan Jugger, yang keduanya bersekolah di akademi yang sama. Mereka berangkat dengan naik kereta karena jarak ke sekolah yang lumayan jauh. Berbeda dengan anak kelas elit yang semuanya tinggal di asrama mewah sekolah. Sekolah akan mengadakan festival Dewa Bela Diri dan akan diberikan beasiswa untuk si pemenang. Cid sudah taruhan dengan temannya untuk nembak cewek yang menjadi idola di sekolah. Cewek itu adalah Putri Alicia yang merupakan putri kerajaan Midgar dan dikenal dengan sikapnya yang sangat dingin. Sedangkan Cid sendiri hanyalah orang biasa yang berperan menjadi seorang figuran. Sore harinya, Cid bertemu langsung dengan Alicia dan bermaksud menyatakan perasaannya. Berpikir akan ditolak, Cid justru diterima menjadi pacar Alicia. Esok harinya, Cid jadi sorotan murid lain dan merasa ada yang aneh dengan diterimanya jadi pacar Alicia. Keduanya memiliki dunia berbeda yang dimana Cid hanyalah orang biasa dan Alicia adalah seorang putri. Tak lama, Alicia pun mendatangi Cid dan duduk bersebelahan untuk makan siang. Kedatangannya membuat kedua teman Cid grogi dan menarik perhatian murid lain. Cid diajak latihan pedang bersama dan sengaja memakan semua makanan agar Alicia mau putus. Bukannya putus, Alicia malah merekomendasikan Cid agar masuk di latihan pedang kelas 1. Karena permintaan Alicia, Cid pun diterima di tempat latihan tersebut dan akan berlatih aliran pedang kerajaan. Alicia dianggap lebih lemah dari kakaknya yang disebut Satria Kegelapan paling kuat di kerajaan. Mereka dilatih oleh pria bernama Zenon yang merupakan instruktur kerajaan sekaligus calon tunangannya Alicia. Setelah latihan itu, Alicia menjelaskan kalau dia sengaja menerima Cid karena tak mau bertunangan dengan Zenon. Alicia memilih orang biasa seperti Cid agar bisa dikendalikan dengan mudah. Alicia pun sudah tahu kalau Cid menembaknya hanya untuk taruhan. Hal itu dibocorkan oleh kedua teman Cid yang sebelumnya telah diinterogasi. Cid dipaksa menjadi pacar pura-pura dan diberikan sejumlah uang sebagai imbalannya. Cid melanjutkan hubungannya dengan Alicia dan melewati hari-harinya bersama sang pacar. Alicia ingin publik tahu tentang hubungannya dengan Cid. Sebenarnya, Alicia tidak menyukai Zenon dan membenci semua hal tentang Zenon. Cid harus mengikuti semua kemauan Alicia dan tak boleh membantah perkataannya. Hingga suatu hari, pihak kerajaan sengaja menemui Cid dan mengabarkan Alicia telah diculik. Terakhir kalinya, mereka mengetahui Cid pergi dengan Alicia, sehingga menuduh Cid sebagai pelaku penculikan. Cid pun menyerahkan dirinya dan dibawa ke kerajaan untuk diinterogasi. Beralih ke Alicia, yang ketika tersadar, Alicia sudah ditawan oleh seseorang dengan tangan dan kaki yang dirantai. Alicia diculik oleh seorang sekte Diablos yang ingin mengambil darah Alicia yang merupakan bangsawan kerajaan. Tepat di sebelah Alicia, ada orang yang terlihat mengerikan yang telah dijadikan kelinci percobaan. Alicia berusaha bersikap tenang dan tak masalah jika darahnya diambil. Darah Alicia kemudian diambil dan akan digunakan untuk membangkitkan iblis. Di mana sebelumnya, ada seseorang yang tak disebutkan namanya yang telah menghancurkan lab penelitian milik si penculik. Di tempat lain, Cid diinterogasi oleh 2 orang dari kerajaan yang terus menghajar Cid agar mau mengaku. Yang padahal, Cid sendiri tak merasakan rasa sakit meskipun sudah dihajar berkali-kali. Cid hanya pura-pura kesakitan dan tidak tahu tentang keberadaan Alicia. 5 hari kemudian, kakaknya Alicia yang bernama Iris Midgar kemudian menyuruh Zenon untuk mencari dan menemukan Alicia. Claire pun merasa tak terima kalau adiknya dituduh sebagai pelaku penculikan.
Setelah diinterogasi 5 hari pun, Chit tak mau mengaku telah menculik Alicia. Iris sendiri menganggap Chit adalah orang lemah yang tak mungkin bisa menculik Alicia. Karena hal itu, Iris akan membebaskan Chit dan akan terus mengawasi Chit setelah dia bebas. Dalam perjalanan pulang, Chit diawasi oleh 2 orang yang menyamar menjadi orang biasa. Chit bisa saja menyembuhkan lukanya dengan cepat dan sudah sadar jika sedang diawasi oleh pihak kerajaan. Namun tiba-tiba, ada seseorang yang mengatakan nanti dan menghabisi 2 orang yang mengawasi Chit. Sesampainya di apartemen, Chit kemudian mendapati Alpha yang sudah ada di dalam kamarnya. Dan ternyata, orang yang tadi menolong Chit itu adalah Alpha yang telah kembali. Shadow Garden terus berkembang dengan pesat meskipun belum sebesar sekte Diablos. Alpha telah mendapat sebuah pesan dan memutuskan kembali dengan anggota yang lain. Karena merasa lelah, Chit langsung tiduran di kasur sambil memakai baju sekolah. Chit pun dilayani oleh Alpha layaknya seorang raja. Shadow Garden akan bergerak untuk menghabisi si penculik dan membebaskan Alicia. Chit akan diberitahu jika semua persiapan telah selesai. Akhirnya, Chit memutuskan untuk berperan menjadi Shadow dan mulai mendekorasi ulang kamarnya. Chit mengumpulkan barang-barang antik yang dia jadikan sebagai koleksinya. Tak lama, Beta kemudian datang dan mulai terpesona dengan dekorasi yang dibuat oleh Chit. Atas perintah dari Alpha, anggota Shadow Garden sudah dikerahkan yang semuanya berjumlah 114 orang. Singkat cerita, Shadow pun kembali menjadi Chit dan menghabisi 2 ksatria kerajaan yang menuduh Chit pelaku penculikan. Situasi pun mulai menjadi rumit karena adanya serangan yang dilakukan oleh Shadow Garden. Hal itu pun disadari oleh si penculik dan langsung menyuntikkan darah Alicia ke tubuh orang yang jadi kelinci percobaan. Orang itu pun berubah menjadi monster dan langsung membunuh si penculik tersebut. Sampai pada akhirnya, Alicia pun bisa bebas setelah ditolong oleh monster tadi. Monster itu menghancurkan sebagian bangunan dan membuat situasi menjadi lebih kacau. Alicia malah bertemu dengan Zenon yang ternyata Zenon telah bersekongkol dengan si penculik. Jika penelitian itu berhasil, maka Zenon ditawari jadi salah satu dari 12 ksatria Rons. Yang dimana dia akan mendapatkan kekayaan dan tak perlu lagi menjadi pengajar pedang. Sempat terjadi pertarungan antara Alicia dan juga Zenon. Meski sudah berusaha, namun tetap saja kemampuan Zenon jauh di atas Alicia. Alicia pun tak bisa menandingi Zenon yang membuatnya kalah dalam duel. Dan tiba-tiba, Chit kemudian muncul untuk menolong Alicia. Wagana wa Shadow.